Ya. Peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Ada dua kata kunci yang perlu kita tajamkan. Yang pertama adalah peran dan fungsi masjid kampus. Di kita ada kampus, ada masjid kampus. Masjid kampus kita namanya Laode Malim, ya. Laode Malim itu dari sisi penamaan menunjukkan apa sebenarnya nama tokoh laki-laki, ya, Laode Malim itu. Jadi justru tidak menunjuk pada nama-nama masjid pada umumnya, yaitu dengan menggunakan penamaan bisa Asmaul Husna, Baitur Rahim, Baitul Jannah, Masjid Al-Falah, Masjid Muhajirin, Masjid Baitul Makmur, Masjid Dakwatun Nisa, Dakwatun apa itu yang depan KONI itu. Artinya tidak pakai nama-nama itu. Masjid kita pakai Laode Malim. Di luar itu, pembangunan masjid ini orientasinya adalah tidak semata-mata untuk sujud, tetapi kalau kita telusuri, masjid itu berfungsi di luar aktivitas ubudiyah, di luar salat 5 waktu, di luar salat Jumat, tetapi lebih kepada di luar itu, ya, selain untuk salat Jumat, selain untuk salat 5 waktu, fungsi masjid itu adalah untuk memakmurkan jamaahnya. Kalau di dalam Quran yang umum adalah orang mukmin itu hendaknya memakmurkan masjid, meramaikan masjid, dalam artian tidak sekedar hadir menunaikan ibadah salat. Jauh lebih dari itu adalah masjid digunakan fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi perekonomian. Kita pernah lihat beberapa masjid justru memberikan dampak manfaat khususnya finansial. Misalkan kalau di Kendari ini belum kelihatan, ya. Maksud saya secara arsitektur, secara bangunan. Di masjid atasnya itu untuk ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan, bawahnya ini murni bisnis. Kalau di Jogja ada masjid UGM, Masjid UIN Sunan Kalijaga, itu sengaja didesain lantai 2 itu untuk ubudiyah, lantai 1 untuk muamalat atau untuk bisnis, pernikahan, untuk kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, itu ada di bawah masjid atau di lantai bawah. Di luar itu, kalaupun masjid dimaknai sebagai fungsi sosial, fungsi ekonomi, di Al-Kautsar kalau kita lihat, kita perhatikan, orang ketika hendak mau sholat Jumat, sholat 5 waktu, terutama sholat Jumat, ya, itu kan tidak sekedar kita sholat. Di situ ada aksesoris-aksesoris yang menarik untuk dilihat, kemudian kita beli, penjual-penjual di situ ada. Di Al-Kautsar juga demikian. Libasut Taqwa, baju-baju libasut Taqwa itu dijual di teras-teras Masjid Al-Kautsar. Itu yang kita sebut sebagai masjid tidak hanya sekedar tempat sujud, dari kata sajada yasjudu, sajdan bahwa sajidun, wadaka masjudun, asjud la tasjud, masjadun masjadun, atau masjidun masjidun masjadun. Dzaraf zaman, tempat sujud. Di masjid itu tempat sujud. Kalau musola, tempat sholat. Jadi kalau masjid itu hanya untuk ubudiyah, maka fungsinya hanya musola, untuk sholat saja. Nah, ke depan, paper atau gagasan ini penting, masjid tidak lagi sekedar untuk sholat 5 waktu, untuk sholat Jumat, tapi untuk fungsi-fungsi sosial. Kita diskusi, kita halakoh, kita
mengurai problem masyarakat itu juga di masjid. Gitu. Nah, kembali kepada peran dan fungsi masjid di sini. Nah, dalam pengembangan budaya Islam nanti kita hubungkan secara luas. Ini hanya satu rangkaian saja pengembangan budaya Islam. Setelah mengikuti bab atau diskusi atau kuliah di bab 10 peran dan fungsi masjid kampus, teman-teman diharapkan mampu menganalisis peran dan fungsi masjid kampus atau fungsi masjid di lingkungan Anda. Meskipun ini konteksnya masjid kampus. Masjid kampus itu ciri-cirinya ya diskusi akademiknya lebih tumbuh daripada sekedar diskusi keagamaan, diskusi seminar atau tokoh-tokoh nasional kita undang. Jadi setelah mengikuti kuliah bab ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis peran dan fungsi masjid kampus sebagai pusat pengembangan budaya Islam. Bicara budaya Islam itu berarti apa? Kebiasaan-kebiasaan, peringatan-peringatan hari besar Islam yang kemudian disesuaikan dengan budaya lokal. Semacam peringatan Maulid Nabi, peringatan 1 Muharram, peringatan Isra Mi'raj. Itu sebenarnya kan syarat dengan muatan-muatan atau sinkronisasi ya, kebudayaan yang sudah ada. Biasanya kalau 1 Muharram tidak sekedar peringatan tahun baru, tetapi mencoba dihias dengan karnaval, ya, long march dari mana? Dari masjid masing-masing menuju Masjid Raya Al-Kausar misalkan. Diisi dengan lomba-lomba yang kompetitif. Nah, itu fungsi masjid sebagai pusat pengembangan budaya Islam. Di luar itu, teman-teman diharapkan bisa mampu mengembangkan program masjid kampus. Nah, program masjid kampus sebagai pusat pengembangan, lebih kepada program masjid kampus yang transformatif. Nah, bicara masjid, kalau kita lihat di bahasan ini, ada beberapa bahasan, sebagaimana yang sudah-sudah. Satu, kita akan mencoba menelusuri konsep dan fungsi masjid. Di luar itu tentu akan mencoba mencari padanan kata, sinonim kata dari kata masjid itu. Menelusuri konsep dan fungsi masjid, menanyakan kembali konsep masjid dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Berikutnya, pokok bahasan ini menggali sumber historis. Secara historis, apakah Nabi pernah membuat masjid? Bagaimana masjid pertama kali dibuat? Masjid apa pertama kali itu dibuat oleh Nabi? Secara sosiologis, bagaimana kondisi sosial waktu itu sehingga menjadikan Nabi dan sahabat mendirikan masjid. Secara teologis, itu berarti mencoba merujuk pada beberapa referensi Quran terkait dengan pendirian masjid dan fungsi masjid. Berikutnya, mencoba membangun argumentasi tentang konsep masjid dan fungsinya, konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Dan yang berikutnya adalah kesimpulan dari bahasan ini, yaitu peran dan fungsi masjid kampus. Baik. Mendirikan masjid, ini yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad secara historis ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu sampai kepada Madinah, kemudian setelah menempuh perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, itu sampai di Kuba atau 5 km dari Madinah.
5 km dari arah tenggara Yasrib, atau Yasrib tadi itu sekarang adalah Madinah. Kemudian di jalanan itu hamparan-hamparan kebun kurma, sehingga menurut Yasir, Kanjeng Nabi juga membuat tempat berteduh, atau ya sahabat-sahabat membuat tempat berteduh untuk Rasulullah, untuk Kanjeng Nabi. Kemudian dari situ para sahabat membantu membangun sebuah masjid yang kemudian bahan dasarnya adalah batu-batu, disusun begitu untuk kemudian dibuat semacam ya masjid ya waktu itu. Nah, dari situ kemudian muncul Masjid Kuba. Nah, kalau kita perhatikan di Kendari ada Masjid Kuba, ada Hotel Kuba. Ya, ternyata Masjid Kuba atau penamaan Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dengan tenaga dan cucuran keringat sendiri. Nah, kita bisa membayangkan di Kendari, di jalan apa itu? Pak Jalil juga pernah khotbah di situ, Masjid Kuba. Ternyata makna dari Kuba itu adalah semangat membangun masjid dengan apa? Dengan semboyan swadaya masyarakat. Ya, cucuran keringat sendiri itu tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada pendanaan dari sponsor atau donatur, murni adalah keringat dari warga untuk mendirikan Masjid Kuba. Jadi filosofinya itu. Hotel Kuba berarti pemiliknya mampu membangun Hotel Kuba atas keringatnya sendiri. Begitu. Nah, ini ternyata begitu. Kanjeng Nabi membangun pertama kali masjid yang jaraknya itu 5 km ya, dari Madinah itu ternyata apa? Dimaknai sebagai kerja bareng-bareng para sahabat untuk membuat Masjid Kuba. Jadi kalau ada Masjid Kuba, Hotel Kuba, kemudian tidak paham filosofinya ini menjadi masalah. Karena Masjid Kuba itu asumsinya adalah mereka mampu membangun atas keringat dirinya sendiri, tanpa sponsor, tanpa bantuan pemerintah. Ya, selama ini hampir semua masjid-masjid syarat dengan perhatian pemerintah, mulai dari pengadaan imam. Imam itu sudah pakai SK wali kota dengan honor 1.500.000. Ya. SK wali kota misalkan masjid-masjid sekota Kendari itu ada SK-nya. Silakan teman-teman kalau pulang coba didiskusikan, bisa enggak imam masjid itu memang dia itu diperhatikan. 1.500.000 itu baru dari SK wali kota, kemudian dari masjid sendiri 1.500, jadi 3 juta, tambah dari desa 500, kadang 700, ditambah mes atau rumah atau tempat tinggal di sekitar masjid. Ini untuk imamnya. Jadi sekarang itu hampir didesain secara profesional. Seorang imam tidak boleh aktivitas di luar atau yang merasa mengganggu profesinya sebagai imam. Jadi boleh aktivitas dimanapun, nanti waktunya zuhur, dia 11:30 sudah standby di dalam masjid untuk jadi imam, asar juga demikian, maghrib terus. Makanya beban dari seorang imam itu berat. Beratnya di situ. Kita enak-enak santai-santai dengan teman, dengan apa ya, saya punya teman itu Al-Hafidh, anak muda, sebenarnya dari sisi kesejahteraan cukup, tapi Pak beratnya itu, tanggung jawabnya itu. Jadi kita itu tidur tidak bisa nyenyak, terutama siang hari ya. Jadi tidur itu betul-betul nanti dibangunkan, 2:30 tidur, atau jam 1 tidur, 2:30 atau jam 2 harus bangun, berangkat lagi ke masjid, persiapan imam sholat asar. Ini tanggung jawabnya besar. Ya. Oke. Nah, ini pilihan untuk teman-teman kan, terutama yang laki-laki, ya dia akan jadi imam untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Ya. Di situ kalau ada bapak kita, berarti kita masih anak-anak, berarti imamnya adalah bapak kita atau kakak kita. Ya. Harus siap jadi imam. Tidak boleh imamnya itu perempuan. Sepandai apapun istri Anda, di dalam fikih tidak ada tuntunannya. Imam harus laki-laki. Meskipun tidak bisa ngaji, wajib diajari, setelah mampu, imamnya laki-laki. Kalau anak kita laki-laki sudah balik, dia harus jadi imam. Meskipun di situ ada ibunya,
ada adik-adiknya, ada kakaknya, harus imamnya laki-laki. Kalau belum balik, boleh di antara yang tua, ibunya atau kakaknya yang tua. Ya. Tapi kalau sudah balik, meskipun itu anak kita, dia wajib jadi imam, karena di antara yang lain adalah dia laki-laki. Baik, jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah dengan cucuran keringat sendiri. Jadi kronologisnya kan begini. Setelah 4 hari beristirahat di Kuba, jadi Kuba itu dulu namanya Desa Kuba. Sekarang banyaklah nama-nama masjid itu dinisbatkan di daerahnya. Meskipun juga kita sering lebih menemukan masjid-masjid itu nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama Quran ya. Baitur Rahim, Baitul Jannah, Al-Kautsar, Masjid Raya Al-Kautsar. Yang unik itu ya Masjid Nur Alam, Masjid Al-Alam. Ya. Itu menunjukkan ide dan gagasannya dari mantan gubernur Pak Nur Alam. Nanti teman-teman kalau punya uang mendirikan masjid sesuai dengan nama kita enggak apa-apa. Biar apa? Satu, orang mengingat jasa kita. Oh, masjidnya Abdul Jalil misalnya. Masjidnya Abdul Jalil. Misalkan begitu. Kan banyak Masjid Nur Alam. Terserah sponsor ya, istilahnya itu sponsor. Dia ingin punya jariah. Jariah itu pahala yang selalu mengalir, meskipun orangnya sudah tidak ada, mengalir. Pahalanya selalu mengalir karena tanah itu, masjid itu masih digunakan untuk ibadah. Itu yang kita sebut beramal itu beramal yang mutaati, yang berdampak kepada orang lain. Kalau berbuat salah, dosa, maka jangan sekali-kali mutaati, tapi lazim. Intinya kita pasti akan salah dan dosa, usahakan salah dan dosa kita tidak sama dengan sesama. Sama Allah, Tuhan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Sebesar apapun dosa kita, kalau hanya sama Allah, pasti akan diampuni. Maka candaan Gus Bahak dalam cerita tasawuf, ya Allah, seperti doa Abu Nawas. Doanya Abu Nawas kan, Ilahi lastu, ya Allah Tuhanku, lastu, saya tidak pantas, Ilahi lastu lil firdausi, saya tidak pantas untuk memiliki surga firdaus. Ilahi lastu lil firdaus, si ahla sebagai pemilik, saya ya Tuhanku, saya tidak pantas untuk memiliki surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, sebaliknya saya tidak kuat kalau saya dimasukkan ke neraka. Bingung kan? Abu Nawas ini berdoa karena dia mengakui dosanya banyak, saya tidak layak untuk masuk surga. Pada saat yang sama, meskipun dosa saya banyak, saya juga tidak kuat untuk dimasukkan di neraka. Tidak kuat untuk dibakar. Hilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahab li tau batau waghfir dunubi. Fahab li, maka terimalah, maka berikanlah kepadaku taubatan taubat. Maka terimalah taubatku. Fahab li tau batau waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Terus fahab li tau batau waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adzim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Dat yang maha mengampuni dosa yang besar, yang banyak, yang gede, yang kuat ya. Itu doa Abu Nawas. Artinya, iya, kita ini sebesar apapun dosa kita dengan Tuhan, kalau kita minta maaf akan diampuni. Sebaliknya, kalau dengan manusia kita harus minta ridho, minta ikhlas, yang sering disebut sebagai kerelaannya. Maka di dalam hadis, kalau kita punya amal banyak, tetapi dosa kita sama orang lain belum sempat minta maaf, tiba-tiba kita mati, maka di dalam cerita hadis ini orang ini disebut muflis, orang yang mengalami pailit. Dia punya amal banyak, tapi dosanya juga lebih banyak dan belum sempat minta maaf. Maka di dalam kematian selalu disampaikan, kalau dalam hubungan hakul adami, hutang piutang silakan diselesaikan dengan keluarganya si mayit, ya, si mayit. Syukur
panjenengan semua, Bapak Ibu para takziah ini bisa mengikhlaskan hutangnya lebih baik. Kalau hutang banyak ya tetap kita minta, tapi kalau yang sedikit kita ikhlaskan itu lebih baik. Ya. Karena hukum perdata, keperdataan meskipun sudah meninggal, ahli warisnya harus menanggung jawab, ya, harus menggantikannya. Baik, jadi masjid. Ya. Setelah jadi nama masjid itu dari desa Kuba disebut Masjid Kuba. Sesampai di sana kemudian masjid yang dibangun ini sebenarnya Nabi sudah membeli tanah, kemudian setelah sampai di hari ya, setelah 4 hari beristirahat di Kuba, ya itu juga masjid yang pertama dibangun ya, dibangun itu Masjid Kuba. Rasulullah berangkat lagi ke Madinah. Sesampai di Madinah, kemudian Nabi membeli tanah dan dibangunlah masjid yang kemudian disebut sebagai Masjid Nabawi. Masjid Nabi disebut Masjid Nabawi, Masjid Nabi karena Rasulullah menyebutnya dengan sebutan masjid. Jadi Kuba itu memang dibangun pertama kali, kemudian Kanjeng Nabi pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Kanjeng Nabi juga membuat masjid dari harta kekayaan Kanjeng Nabi, kemudian masjid itu yang disebut dengan Masjid Nabawi. Disebut Masjid Nabawi karena itu masjidnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang beli, kemudian pakai Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ada di Madinah. Setelah tinggal di Madinah, Rasulullah tetap berkunjung ke Masjid Kuba. Jadi ceritanya begini, Masjid Kuba itu dibangun pertama kali, itu di antara Mekah ke Madinah itu 5 kilo ya. Jadi perjalanan sampai ke Yasrib itu membangun Masjid Kuba. Nanti ada tambahan penjelasan sambil menunggu para sahabat muhajirin itu membangun Masjid Kuba. Kemudian perjalanan lagi ke Madinah, Kanjeng Nabi membuat masjid dari harta kekayaannya, maka disebutlah sebagai Masjid Nabawi. Meskipun Kanjeng Nabi punya Masjid Nabawi di Madinah, beliau juga sering berkunjung, paling tidak seminggu di akhir pekan beliau ke Kuba. Ya. Setelah tinggal di Madinah, Rasulullah tetap berkunjung ke Masjid Kuba, terutama pada setiap akhir pekan. Nah, ini mengapa menjadi kita istilahnya pahala saja di Madinah atau di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah berbeda sekali dengan masjid-masjid di luar itu. Ibadah di sana, kalau di sini Masjid Nabawi disebutkan barang siapa yang bersuci di rumahnya. Dari masjid itu selain sebagai tempat sujud, juga disebut juga Baitullah, rumah Allah. Kalau kita lihat sinetron, ya mungkin kalau dia non-Muslim di gereja, ya Baitullah, rumah Allah itu damai. Ya. Di situ totalitas kita mohon ampun, kita mengakui kesalahan, ya. Meskipun di dalam bahasa ilmu sosial itu, siapa tokohnya itu, bahwa agama itu menjadi candu, menjadi pelarian. Orang berbuat salah, habis membunuh, habis minum macam-macam, kemudian minta maaf, mohon ampun ke masjid. Setelah itu berbuat maksiat lagi, mohon ampun lagi, terus begitu. Jadi sebagai agama itu hanya candu, hanya pelarian ketika dia punya problem besar, kemudian menghadap ke Tuhan. Nah, meskipun Kanjeng Nabi sudah punya Masjid Nabawi, beliau tetap melakukan sembahyang setiap minggu atau di akhir pekan itu di Masjid Kuba. Karena ada hadis barang siapa yang bersuci di rumahnya di Masjid Nabawi, kemudian datang ke Masjid Kuba, lalu melaksanakan sholat di dalamnya, untuknya seperti pahala umroh. Jadi dari Masjid Nabawi kemudian ke Kuba, sholat di Kuba itu sama dengan pahalanya umroh. Kalau haji sekarang antriannya sudah 63 tahun, 53 tahun. Jadi sekarang yang punya uang nabung untuk haji itu sudah antriannya itu sampai 70 tahun ya. 70 tahun itu antrian kita dengan usia kok tidak memungkinkan, kecuali dipanggil Allah ya untuk pelunasan yang sudah ada antriannya tidak siap melunasi, ya di situ dibutuhkan kedekatan dengan orang-orang di Kementerian Agama. Baik, jadi pahala saja sudah dibedakan. Istilah kita adalah pahala itu diobral, sembahyang di Madinah, di Makkah itu pahalanya itu beda.
Di kita ini kan hanya 27 kalau jamaah derajatnya daripada yang sholat sendirian satu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fati bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian yang pahalanya 27 derajat bagi yang jamaah, yang tidak satu. Di luar itu, ingat, jamaah ini menjadi saksi bahwa kita itu punya saksi yang memperkuat. Kalau kita sholat sendirian, selain pahala satu, ya juga belum tentu diterima. Karena tidak ada bukti. Anda sholat sendirian, iya. Bagaimana Anda bisa sholat? Nah, waktu itu Anda takbir juga ingat lagi sandal sepatunya di luar masjid hilang atau tidak. Ingat lagi hutangnya, ingat lagi apa dan apa. Tapi kalau kita jamaah, betul si Fulan, Anda sholat jamaah, ya. Tapi waktu itu kamu kan juga sama. Waktu sholat juga tidak khusyuk. Ditanyakan pada makmumnya, betul enggak? Pak Imam ini imami ini tidak khusyuk. Oh, saya enggak tahu. Yang saya tahu Pak Imam tetap baca Fatihah, memimpin kami waktu sholat. Jadi kesaksiannya selalu baik. Karena kita tidak bisa menilai hati seseorang. Ya. Yang tahu kan malaikat atas perintah Tuhan. Oke, jadi pahala saja diobral. Sudah diskriminasi dalam bahasa kritisnya itu. Pahala itu sudah diskriminasi, sudah dibedakan. Maka banyak ulama-ulama minta, ya Allah cabutlah nyawa saya ketika saya haji. Itu. Karena sebenarnya sudah selesai. Jasad dengan roh kita ini sudah lepas. Yang masih adalah roh kita ini. Roh kita. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kalau mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang roh, jawablah roh itu urusan aku, kata Tuhan. Jadi pahala saja sudah diobral. Diobral itu dipromokan di Makkah, di Madinah. Ya, bayangkan sembahyang di Kubah, Masjid Kubah itu sama dengan umroh. Kemudian Masjid Nabawi, beliau pun pernah bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya sholat di dalamnya lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu punya hadis. Ingat, hadis itu berarti ucapan Kanjeng Nabi itu hadis, ketetapan Kanjeng Nabi itu hadis, diamnya Kanjeng Nabi itu juga masuk kaulan, fi'lan, takriron, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Kanjeng Nabi menyebut kalau sholat di Masjid Kubah itu sama dengan pahala umrah, kalau sembahyang di Madinah pahalanya 1000 sholat di masjid lainnya. Sudah bisa bayangkan. Masjid kampus kita enggak. Ya, itu dari sisi perbandingan pahala. Betul-betul diobral. Memang terlepas dari bahasa kita diskriminasi ya. Mengapa pahala kok dibeda-bedakan? Kita sholat di sini sama dengan sholat di sana sekali. Kita di sini bertahun-tahun ya. Kalau 1000 itu kan 3 tahun ya. Sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan sholat 3 tahun di Indonesia. Ya, kalau diukur pahala ya. Padahal tidak semata-mata pahala. Itu sebagai bentuk mahalnya ibadah haji itu. Kalau haji mesti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Nah, di sini bulan-bulan haji ini al-haji asyhurul ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah pertama, 10 hari pertama Dzulhijjah. Setelah itu tidak disunahkan, ya. Atau tidak ada bulan haji itu hanya Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah. Maka tidak sah ihram untuk haji di luar 3 bulan ini. Makanya sekarang pasti antri se-Indonesia, sedunia, semuanya haji, maka antrinya luar biasa. Kuotanya tidak muat. Maka ada wacana, coba dulu pergi hajinya tidak harus ke sana. Karena dari sisi finansial, itu kan lagi-lagi diuntungkan. Karena di sana ada Makkah. Sempat ada wacana konyol ini. Seandainya Ka'bahnya itu di Candi Prambanan, di Candi Borobudur, Indonesia jadi kaya. Jadi orang itu hajinya tidak di Mekah, tapi di Borobudur. Satu misal konyol ini.
Artinya bisa jadi orientasi-orientasi yang kemasannya keagamaan itu sebenarnya syarat dengan finansial. Berapa sekarang kita mau pergi haji? Makanya Qur'annya kan man istata'a, bagi yang mampu. Haji itu bagi yang mampu. Meskipun mampunya itu menjual tanah, menjual sawah, menjual apa-apa untuk pergi haji. Sekarang kalau reguler sudah antri bertahun-tahun. Orang itu sampai membayangkan antriannya belum dipanggil untuk haji, kita sudah mati duluan. Karena 65 tahun antrian, 70 tahun antrian. Meskipun ada yang 40, 30. Baik ya, jadi ini sudah diobral pahala. Jam 8.15. Nanti jam 9.10 atau 9.15 selesai. Oke, jadi sembahyang di Masjid Kuba sama dengan pahala umroh, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1.000 di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Nah, terminologi Madinah itu dari kata mudun atau madani, peradaban. Maka di Makkah itu lebih kasar peradabannya ya, daripada di Madinah. Di Makkah itu lebih pada pentingnya akidah, penanaman akidah. Sampai sekarang ya orang Arab itu bukan Muslim. Kita itu yang tidak paham bahasa Arab dikit-dikit sensitif. Ada sandal ditulisi bahasa Arab, Arab kok diinjak-injak. Jadi mereka itu memahami. Semoga teman-teman lebih jelas, kalau tidak mampu diam saja. Sandal ditulisi aiman, ya, bahasa Arab kanan, kaki kanan itu aiman. Nanti yang kiri itu apa? Aiman, kiri itu apa bahasa Arabnya itu? Nah, itu orang yang nggak paham artinya seakan-akan memahami teks Arab kok diinjak-injak. Arab itu kan biasa, bukan teks Quran. Tulisan bahasa Arab saja. Terus saya nulis pegon misalkan, aku cinta kamu, pakai pegon ya, bahasa Arab itu. Kalau teman-teman tidak paham dikira bahasa Arab, padahal Latin tapi saya susun dengan bahasa pegon. Utawi iki-iku, tidak ada itu. Jadi Arab tidak identik dengan Muslim. Ya, Arab tidak identik dengan Muslim. Jadi orang Arab itu lebih nakal daripada orang Madinah. Kenapa? Makkah di 13 tahun Kanjeng Nabi syiar untuk tauhid, ya, tentang tauhid. Kalau di Madinah 10 tahun ini sudah membangun peradaban. Jadi lebih damai. Makanya Madinah disebut Madani itu peradaban. Kota Madinah kota peradaban. Piagam Madinah ya, peradaban. Mekah menjadi simbol perjuangan akidah Islam, Madinah menjadi simbol pengembangan peradaban Islam. Jadi kalau tindak haji di Mekah itu kita sudah niat baik, orang-orang sana itu juga biasa. Ya, kata orang-orang yang sering pergi haji itu jangan dikira kita ini fisiknya sudah kurus, kecil, pendek, sering diangkat itu kalau sholat di depan kamu diangkat pindah itu. Mau marah enggak mungkin, kita mesti kalah secara fisik. Sudah pendek, kecil, dipukul sudah tidak ada apa-apanya ya. Mau apa? Mau marah enggak bisa kita, kalah. Belum lagi yang lain ya. Pura-pura, ya bukan pura-pura, balang jumroh. Itu sering dapat cerita itu juga bokong dipegang-pegang ya. Itu di Arab itu. Kemasannya agama, balang jumroh. Ya. Proses-proses itu, desak-desaan itu. Terus mau apa? Artinya itu ada real ada. Tapi kalau di Madinah tidak. Maka peradaban yang baik itu di Madinah. Di Mekah masih sama seperti di kita inilah, pencurian masih ada lah. Jangan kemudian di Makkah tidak ada. Ada. Justru kafir Quraisy itu hebat-hebat. Orangnya kritis itu. Ya, satu contoh misalkan, ketika Nabi Musa punya tongkat yang mukjizatan tongkat itu bisa memakan ulat-ulat kecil. Itu yang penyair-penyair itu atau Fir'aun atau kafir Quraisy yang pendoa-pendoa yang kaya itu panggil semua sihir-sihir itu. Hadapi Musa itu. Setelah dibayar tidak ada apa-apanya itu. Sihir-sihir itu kalah, semua ular itu dimakan sama ularnya Nabi Musa ya. Tongkat yang menjelma jadi ular itu. Apa kata orang yang bayar? Oh, saya ini maniman bayarin kami. Ya, maniman bayarin kamu. Belum lagi soal, artinya ya di luar itu memang Tuhan masih membantu Islam untuk tumbuh seperti ini. Maka berislamlah di Indonesia ya ala Indonesia. Jangan HTI, jangan yang ekstrim-ekstrim itu ya. Terlalu kuat di ibadah, Anda tidak kerja, paling tidak suka saya.
terlalu sekuler, banyak uang, tidak dekat sama Tuhan juga bahaya. Jadi yang biasa-biasa saja, tidak punya uang, cari uang, ada uang disimpan, makan jangan boros, ya. Pacaran ya jangan, kalau perlu nanti langsung dihalalkan untuk nikah, misalkan. Kayak gitu nih, di dalam kehidupan kita. Baik, dari sini kemudian muncul muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, ya. Mengapa Rasulullah membangun masjidnya itu di Kuba dulu, ya? Justru mengapa Rasulullah membangun masjid di Kuba dulu? Atau di sini, kalau di sini apa ini? Mengapa Nabi atau Rasulullah lebih dulu membangun masjid daripada istana, pasar, atau kartel-kartel ekonomi? Nah, apa hubungannya masjid dengan mudun atau kota dan peradaban? Itu tadi. Oke, coba sampai di sini ada jawaban di sini. Pertanyaannya adalah menanyakan kembali mengapa Rasulullah lebih memilih masjid daripada membangun istana, membangun pasar, membangun tempat-tempat yang untuk penguatan ekonomi. Silakan diberikan komentar, diberikan jawaban. Biar gantian. Ada 4 yang menunggu. Ya. 35 peserta. Wa Odelika, coba diaktifkan videonya, Mbak. Mengapa Rasulullah lebih utama membangun masjid daripada membangun pasar, daripada membangun istana, daripada membangun sumber-sumber atau pasokan-pasokan ekonomi? Terus apa hubungannya masjid dengan Madinah, ya, dengan peradaban itu? Coba diberikan argumentasi, Mbak Waodelika. Mana Waodelika? Iya, Pak. Silakan diaktifkan videonya. Agak diturunin itu, biar utuh. Biar utuh wajahnya itu. Monggo, Mbak Waudulika. Dicatat kalau dirasa berat, pertanyaannya panjang. Mengapa Kanjeng Nabi, mengapa Rasulullah, mengapa Nabi Muhammad lebih memilih masjid dahulu yang dibangun daripada sumber-sumber ekonomi, istana atau rumah yang megah, tapi justru malah masjid. Terus apa hubungannya masjid dengan peradaban, dengan Madinah, dengan kota peradaban?
Halo, ini direkam. Ayo, silakan Mbak Waudelika. Atau ada yang bantu? Tidak harus buka Mbak Google. Mencoba ilustrasikan selalu jawabannya di dalam konsep agama itu kan tidak semata-mata materi. Moralitas, akidah, kesadaran bertauhid itu penting sebelum ke sana kan itu. Tapi monggo. Waudelika, silakan Mbak. Waudelika. Baiklah, Oke, silakan. baiklah saya akan. Silakan. Ya. Karena masjid juga dijadikan tempat untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas muamalah. Sebagai tempat ibadah selama hidupnya Rasulullah selalu melaksanakan salat wajib 5 waktu secara berjamaah dan menjadi imamnya di masjid di dekat rumahnya di kota Madinah. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Waudelika. Ada yang mau menambahkan bagaimana hubungannya masjid dengan kota Madinah? Saya, Pak. Oke, Hasniar ya. Siapa? Pak. Oke, ya. Karena masjid kan adalah pusat ibadah Islamnya. Terus ketika Rasulullah tiba di Madinah, Nabi memilih untuk membangun masjid untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah atau hubungan persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Madinah. Saya, Pak. Siapa ini tadi? Saya Din, Pak. Saya Din ya. Oke, jadi hampir sama dengan kalau Waudelika tadi mencoba karena masjid menjadi bertemunya orang-orang banyak untuk jamaah dan Kanjeng Nabi menjadi imam langsung, itu salah satu pentingnya membangun masjid ya. Sebenarnya juga bukan masjidnya itu, karena mungkin tauhidnya ya. Karena pasar juga ada tempat untuk berkumpulnya orang itu, pasar, kartel-kartel ekonomi misalnya. Tapi beliau lebih membangun masjid. Ya, silakan. Mas, siapa lagi nih? Saya, Pak. Hayadin, sekarang Waude Yasni Saputri. Silakan, Mbak ya. Jadi hubungan Akan nih itunya, videonya. ya, Pak. Ya, Pak. Jadi lihat nih siapa wajahnya ini. Nah, silakan, Mbak Yasni. Jadi hubungan antara membangun masjid dengan peradaban itu karena masjid itu dulunya itu bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi tempat bagaimana mendiskusikan politik, bagaimana kayak seperti tempat orang sekolah, seperti itu, Pak. Ya, jawabannya betul semua ya. Ini kan lebih mencoba menganalisis kenapa Rasulullah kok lebih memilih masjid daripada bangunan-bangunan lain. Sampai kartel-kartel ekonomi juga tidak menjadi perhatian ya. Tidak menjadi perhatian. Oke, sebelum saya lanjutkan ada lagi. Sekarang sudah jam 8.30 ya, masih lama. Oke, terima kasih ya semuanya. Mbak Waude Yasni,
Mbak Waudelika dan Mas Hayatin ya. Saya lanjut ya. Oke, ini pembahasan sudah. Sekarang kita coba menelusuri konsep masjid itu sendiri ya. Konsep itu selalu kita sampaikan ketika menyusun proposal skripsi. Tinjauan pustaka itu meninjau pustaka-pustaka yang serumpun dengan rencana penelitian kita, tapi kemudian apa yang mau kita teliti itu selalu ada di pengantar atau di awal sebelum kita merujuk beberapa penelitian terdahulu. Nah, bisa diawali dengan penelusuran konsep, ya, konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Ya, keadaan Masjid Nabawi tadi, Kanjeng Nabi itu membangun Kuba, terus Masjid Nabawi disebut Masjid Nabawi karena ini dibangun atas uangnya Nabi lah gitu ya. Beliau beli tanah untuk dibuat Masjid Nabawi. Disebut Nabawi adalah masjidku gitu ceritanya ya. Terkadang kalau ditelusuri ya kok sombong sekali kan Nabi ya. Kalau dipikir-pikir ya, nah itu ternyata enggak apa-apa. Ya. Kita buat Masjid Nur Alam itu enggak apa-apa. Kayak gini, kayak Masjid Nabawi itu kan maksudnya Masjid Nabi. Masjid Nabi itu masjidnya Nabi Muhammad karena beliau yang beli tanah kemudian dibuat masjid. Masjid Nur Alam enggak apa-apa itu. Ya, untuk syiar ya, untuk syiar. Meskipun sedekah itu sebaiknya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau zakat yang wajib-wajib harus ya. Tapi ternyata ada contohnya. Kanjeng Nabi memberikan nama itu Masjid Nabawi. Nabawi, Masjid Nabi, masjidku. Keadaan Masjid Nabawi awal berdirinya, masjid merupakan sebuah ruang terbuka yang luas. Ya. Keempat temboknya dibuat dari batu bata, jadi semacam penyangga itu. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Batu bata dan tanah itu berarti pondasi, terus kanan kiri segi empat itu bata. Atapnya sebagian terdiri daun kurma. Di atapnya di awal-awal itu dengan daun kurma. Sebagian lagi dibiarkan terbuka. Jadi sekarang sudah di kita sudah masjid bagus-bagus semua ya. Pak Jalil muter setiap Jumat hampir sudah ber-AC semua. Kalau dulu kita selalu ngiup atau berteduh di Indomaret, di Alfamidi, hanya pura-pura beli, padahal ingin segar saja karena di situ AC segar. Atau di bilik-bilik ATM ya. Itu juga syarat dengan AC. Sekarang masjid hampir semuanya pakai AC. 1-2 pakai kipas. Rata-rata pakai AC. Artinya biar sholatnya lebih khusyuk, wiridannya lebih lama. Ya. Apalagi kalau kita mengamalkan sholat subuh setiap hari, kemudian wiridan sampai matahari terbit, ditutup dengan 2 rakaat sholat duha, ya, atau 4 rakaat 2 salam sholat duha, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ya karena kita belum antri, belum daftar reguler, ya paling tidak mengamalkan amalan-amalan yang nilainya itu sama dengan pahala haji dan umroh. Jadi kita bangun 2:30 kalau bisa, kalau enggak ya jam 4, pokoknya sebelum sholat subuh kita sholat sunnah qobliyah, karena hadisnya barang siapa yang mengamalkan 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan keanugerahan dunia seisinya. Oh, enak sekali itu. Terus adzan subuh, kita sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah sholat subuh, wiridan itu ya baca kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai berpindah dari tempat duduk sampai matahari terbit. Kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat 2 salam sholat duha, itu pahalanya sama dengan pahala pergi haji dan umroh. Itu hadis sahih ya. Ya bisanya itu. Kalau kita pergi tenang, ongkosnya, antriannya, yang penting lihat dulu buka sebagai peserta haji. Entah antriannya berapa ya sudahlah.
Artinya kalau haji itu menjadi panggilan Allah, tidak lepas dari kerja keras kita. 1-2 yang memang betul-betul dipanggil Allah. Misalkan antrian itu 35 tahun, tiba-tiba di daerah itu yang untuk disuruh melunasi itu tidak dilunasi-lunasi. Maka di antara yang sudah siap itu hanya kita, gitu. Maka yang sudah siap pelunasannya didahulukan menggantikan yang disuruh melunasi tidak lunas-lunas. Kan selalu begitu. Tentu ini butuh jaringan, tidak mudah menggeser atau memindahkan orang. Bayangkan sekarang itu yang usia 65 saja, itu tidak boleh haji. 65 tahun ke atas tidak boleh haji. Sudah sabar menunggu 2 tahun, mestinya waktu itu dia usianya 63, ini COVID 2 tahun ditambah 2 jadi 65. Mau haji tidak bisa. Karena ada kebijakan dari Arab Saudi, usia 65 tahun ke atas tidak boleh pergi haji. Tambah sakit. Kalau dipikir tenanan tambah sakit. Maka yang paling baik adalah ya sudahlah, berarti Allah belum memanggil kita. Semoga tahun depan ada kebijakan lain, boleh asalkan sehat betul, dicek apa. Gitu. Kalaupun tidak sehat, meninggal di sana kan juga poin. Maksudnya poin itu, seperti Mbah Maimun Jubair itu, beliau bermohon kepada Allah wafat di saat dia pergi haji. Akhirnya betul dijabah, wafat di sana, kubur di sana. Jadi Mbah Maimun yang kiai karismatik P3, mana itu? Sarang, beliau wafat di Makkah sana, dikubur di sana. Baik ya. Kira-kira bisa terbayang bentuk Masjid Nabawi itu di awal-awal ya. Jadi ada terbuka siapapun. Sekarang masjid-masjid sekarang ini dikunci karena sering kehilangan kotak amal. Terakhir kita malu juga ya. Di Masjid Al-Kausar juga begitu. Kecolongan infaknya ya, kotak amalnya itu. Ya sudahlah. Kadang kok bisa ya. Kemasannya agama tapi mencuri itu. Terus gimana ketika sholat gitu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mampu. Dia sadar, mencuri itu sadar. Kalau saat mencuri, imannya lepas. Tidak ada iman di situ. Ya. Oke. Jadi bentuknya begitu. Atapnya dengan daun kurma, ya, sebagian lagi memang terbuka. Biar angin, udara, sirkulasi sehat. Salah satu bagian lagi digunakan untuk orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal. Jadi awal-awalnya Masjid Nabawi itu dibangun untuk para musafir, orang-orang nggak punya tempat tinggal. Kalau dulu Pak Jalil sempat hidup di takmir ya. Kalau teman-teman kan hidupnya di kos bukan di masjid ya. Dulu saya hidup di masjid, selebihnya lebih banyak di pondok, di pesantren. S1, S2 di pesantren. Di masjid itu ya sekedar main, terus kadang ya bisa seminggu di takmir itu. Ternyata ada di sini. Jadi untuk orang miskin berarti. Fakir miskin ya. Musafir begitu boleh kasih samping masjid itu untuk tempat tinggal. Kalau sekarang ya betul-betul takmir ya, difasilitasi oleh takmir masjid. Imamnya masjid itu diberikan mes, itu juga fasilitas. Kalau di sini kan enggak. Jadi ada rumah atau tempat tinggal untuk orang miskin. Masjid Nabawi saat itu awalnya tidak ada penerangan juga, tidak ada lampu. Ya, ketika waktu sholat Isya itu dengan cara membakar jerami. Gantinya lampu, penerangan itu jerami. Termasuk imam siang hari itu disebut imam bisu. Karena dia ngimami tapi tidak pakai suara. Tapi kalau imam malam hari, apa itu? Maghrib, Isya, subuh kan dibaca jahar. Makanya tetap harus ada cahaya. Dan kenapa harus dijahar? Karena ketika perang itu lebih banyak siang hari. Maka siang hari jangan sampai kita membaca yang keras. Nanti kalau keras, musuh tahu. Begitu filosofinya. Sesudah itu kemudian ada lampu-lampu, tidak lagi membakar jerami. Dipasang, lampu-lampu itu dipasang di batang-batang kurma. Kemudian tempat tinggal Nabi sendiri sebenarnya juga tidak mewah ya. Tidak mewah. Artinya ya ala kadarnya gitu. Meskipun ya dari sisi tempat tinggal Nabi memang dekat dengan masjid dan diberikan ruang yang tertutup. Ya. Jadi ada tempat tinggal untuk orang miskin, Kanjeng Nabi rumahnya juga berdekatan,
Ya. Dibandingkan daripada meskipun tempat tinggal Nabi sudah sepatutnya lebih tertutup ya, karena Nabi. Ya. Baik, masjid adalah tempat sujud. Dari kata sajadah yasjudu sajdan, bahwa sajidun, orang yang sujud disebut sajidun, tempat sujud masjidun. Masjidun, masjidun, masjadun. Berkaitan dengan Masjid Kuba, Allah SWT surat At-Taubah ayat 108. Mari kita cari cepat-cepatan. Surat At-Taubah 108. Ada yang sudah ketemu? At-Taubah juz 10 ya, At-Taubah itu. Iya. Juz 10 At-Taubah. Ayat 108. Sudah ada yang ketemu? Iya, saya baca ya. Ayat 108 surat At-Taubah bunyinya la takum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijal yuhibbunahu ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum, jangan sekali-kali kamu berdiri abadan selama-lamanya. Itu maksudnya ya jangan malas-malasan. La masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid dibangun atas dasar ketakwaan. Jadi orientasi masjid dibangun itu untuk takwa. Min awali yaumin, pada hari pertama ahaku antakum fihi, kamu mendirikan masjid itu. Fihi rijal yuhibbuna yatahharu, agar rojalun itu orang-orang itu senang untuk bersuci di masjid, selain untuk apa tadi? Untuk menjadikan orang bertakwa, juga bersuci. Mengapa harus bersuci? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci, yang bersih. Gitu. Ini dasar didirikannya Masjid Kuba. Min awwali yaumin. Gitu. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijal yuhibbunahum ayyatatahharu. Oke, sudah ya, sudah jam 8.44. Ya, ini masih banyak. Memang saya siapkan, tetapi tidak harus sampai selesai. Nanti di akhir perkuliahan baru saya kirim sekali lagi. Selebihnya ada di dalam kumpulan bab-bab yang sudah dikopi lewat flash disk itu. Karena ini hanya mencoba merangkum dari apa-apa yang ada di dalam paper itu. Karena halamannya itu panjang. Ini halaman 81. Jadi tadinya mau bicara konsep tentang masjid, kemudian ini menggali sumber historis, ini yang penting sebenarnya, historis, sosiologis ya, kemudian teologis, sampai kemudian muncul argumentasi dan rangkuman dari setiap bahasan itu. Baik, saya akan absen, baru kita tutup. Terima kasih atas semuanya, sampai ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.